Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Oke, senang sekali rasanya kita bisa ketemu hari ini, dan juga saya sendiri bersyukur nih kalian di sini bisa berkumpul dan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Sebelum memulai saya ingin kita mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ada nggak sih dari kalian nih yang mau memimpin doa untuk kegiatan kita hari ini? Saya Kak. Oke, baik, silahkan. Mari teman-teman kita berdoa sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih sudah memimpin doanya. Sebelumnya, halo semua, perkenalkan nama kakak Maira Eka Putri. Kalian bisa panggil kakak Maira. Di sini kakak adalah seorang guru bimbingan konseling dari sekolah kalian. Nah, sebelumnya kalian sendiri udah pernah belum sih mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum ya. Jadi di sini mau kakak jelasin sedikit nih. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama, di mana kita akan membahas suatu permasalahan tentang diri kalian sendiri. Tetapi untuk mengentaskan suatu masalah itu, kita akan menggunakan sedikit drama, bermain peran yang akan dimainkan perannya itu oleh kalian nantinya. Nah, tujuan dari kita melakukan psikodrama ini agar kalian itu tahu nih bagaimana cara kalian menilai diri kalian, cara kalian menerima diri kalian, segala jenis kekurangan kalian, dan bagaimana kalian menilai kekurangan itu untuk mengubahnya menjadi sebuah motivasi dan juga sebagai hal yang menjadi positif tentang diri kalian. Sampai sini kalian paham nggak? Paham. Baik. Nah, melalui kegiatan bimbingan kelompok ini kita ada beberapa tahap. Tahap pertama itu adalah tahap pembentukan. Sekarang kita ini sedang berada di tahap pembentukan, di mana tahap pembentukan ini kita mulai mendekatkan diri, mulai mengenalkan diri, lalu mengetahui tentang apa sih kegiatan kita hari ini. Lalu yang kedua ada tahap peralihan, di mana kalian dipersiapkan untuk memulai bagaimana cara kalian memainkan drama nantinya. Lalu adanya tahap ketiga yaitu tahap kegiatan, di mana kalian di sini mulai memainkan drama itu, mulai memainkannya dan mulai memaknainya. Setelah tahap ketiga ini ada tahap kesimpulan, di mana kalian akan memberikan refleksi terkait drama yang sudah kalian mainkan dan juga bagaimana orang yang menonton dramanya nanti. Tentunya di terakhirnya itu kita ada tahap penutup atau pengakhiran di mana kita akan menyampaikan kesan-kesan kita dan bagaimana kegiatan kita selanjutnya mungkin akan dilaksanakan. Dalam kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini adanya beberapa asas yang diperlukan dan kalian juga perlu mengetahuinya. Yang pertamanya itu paling penting adalah asas kerahasiaan. Segala informasi, segala hal yang kalian sampaikan di sini harap kalian simpan untuk diri kalian sendiri dan jangan disebarluaskan tanpa pengetahuan siapapun. Sehingga semua informasi di sini tentang ada sesuatu yang bertanya, seseorang yang mengumpulkan pendapat, kalian bisa simpan dan jaga untuk diri kalian sendiri, dan hanya anggota kelompok sini saja yang mengetahuinya. Dan kakak harap selama kegiatan hari ini kalian ikut berperan aktif dalam kegiatannya, sehingga kegiatan bimbingan kelompok ini akan terlaksanakan dengan maksimal dan juga adanya juga kalian sukarelaan gitu, dimana kalian tanpa paksaan untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Nah, sampai sini kalian juga sudah paham? Paham kan? Baik, untuk supaya kegiatan bimbingan konseling ini tuh bimbingan kelompok kita hari ini aktif dan seru, kalian semua lebih tepatnya mulai memperkenalkan diri kalian. Tapi memperkenalkan diri kalian itu bukan sekedar nama kalian. Di sini kakak mau kalian nyebutkan nama kalian dan juga hobi kalian, dimana ketika kalian menyebutkan hobi kalian ini, kalian harus memperagakan yang mana peraga itu menggambarkan hobi kalian. Oke, dari sini nanti kakak yang akan mulai duluan, lalu dimulai dari ke kanan sampai ke ujung kiri sini. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Maira. Hobi kakak adalah membaca. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Widi Ganesha, biasa dipanggil Nisa. Hobi saya mendengarkan musik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Putri, biasa dipanggil Meli. Hobi saya menyanyi.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaskia, biasa dipanggil Kia, hobi saya mendengarkan musik. Halo semuanya, nama aku Marcella Angel, biasa dipanggil Marcel, hobiku membaca novel. Halo semuanya, nama aku Haifa Iswahia, biasa dipanggil Haifa, hobi saya memasak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wulan, hobi saya membaca. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Banu Rifdiansyah, biasa dipanggil Banu, hobi saya mendengarkan musik. Oke, ayo kita tepuk tangan dulu kita. Terima kasih semuanya sudah sudah mendengarkan tadi yang apa kakak sampaikan. Sekarang aku mau menjelaskan kembali nih bahwa di kegiatan ini kalian akan sedikit memainkan drama dan beberapa diskusi secara langsung gitu kan. Dan apakah kalian semua ini udah siap nih untuk melakukan kegiatan atau langkah selanjutnya? Siap. Oke, baik. Sebelumnya gimana nih suasana hati kalian? Apakah kalian udah mulai merasa relax dan saling nyaman? Awalnya sih agak malu Kak, tapi sekarang udah mulai malu. Oke, itu memang sering terjadi ya. Gimana pun di sini banyak yang belum kenal juga dan kita mulai merangkul satu persatu dan untuk menceritakan apa yang permasalahan kalian miliki. Nah, supaya kita relax gitu dan bisa mengikuti kegiatan ini dengan nyaman, kita akan main sedikit sebuah game. Dimana ini tuh adalah tes konsentrasi gitu. Pasti kalian pas denger, iya apaan tuh tes konsentrasi? Tenang aja, game ini tuh have fun. Dimana kita akan melemparkan sebuah jumlah perkataan yang harus disampaikan dari satu orang ke orang lain. Nah, salah satu tujuannya ini supaya kalian juga saling siap untuk diri kalian dan juga harus percaya dengan teman kalian dan juga di sini melatih kalian tuh inget gak sih sama teman-teman kalian yang sudah memperkenalkan diri tadi. Nah, di sini sebagai contohnya kalian pertama yang memulai game ini adalah kakak dahulu. Nanti ketika kakak menyebutkan nama orang lain, misalnya kakak menyebut nama kakak sendiri, Maira terus menyebutkan jumlah. Nah, jumlahnya ini tuh hanya 1 sampai 5. Lalu menyebut apel. Kok ada 5 apel misalnya? Nah, dari 5 apel ini kalian harus menyebutkan kata apel sebanyak 5 kali. Contoh ya, Maira 5 apel. Ketika sudah 5, kalian harus cari target teman kalian dengan menyebutkan. Contohnya ya, Meli 2 apel. Dari situ Meli harus menyebutkan kata apel sebanyak 2 kali. Apel, terus oper lagi ke teman kalian. Sampai sini kalian udah paham belum? Paham. Oke, supaya kalian juga jadi lebih paham juga kan ya, kita langsung aja main gamenya ya kan. Oke, sekarang tangan kalian ada di samping paha kalian. Kita akan buat irama ketukan supaya game ini juga menjadi sedikit memicu perasaan kalian, deg-degan kalian gitu kan, untuk mempersiapkan diri kalian siapa yang awalnya memulainya ya kan. Oke, sekarang kita akan mulai gamenya. 1, 2, 3, Maira 2 apel, Haifa 3 apel. Baru 3 apel. Apel, Maira 2 apel. Apel, Meli 2 apel. Apel, Nisa 5 apel. Apel. Lupa ya? Pak. Oke, kita ulang sekali lagi aja ya. Kita ulang sekali lagi ya, oke? Oke, kalian udah siap belum nih? Siap. Oke. 1, 2, 3, Maira 2 apel, Ulan 3 apel, Meli 3 apel. Apel, Nisa 4 apel. Apel. Haifa 4 apel. Apel, Banu 2 apel. Apel, Maira 2 apel. Apel, Zaskia 2 apel. Marcel 3 apel. Apel, Wulan 2 apel. Apel, Nisa 3 apel. Apel. Maira 4 apel. Apel, Kia 5 apel. Apel. Iya. Oke, gimana tadi gamenya, seru nggak? Seru. Gimana, kalian udah merasa relax dan cukup untuk bermain game ya? Sudah. Oke, jika kalian sudah merasa cukup, mari kita beri applause untuk kita sama-sama. Oke, kita akan
akan balik untuk kegiatan langkah selanjutnya. Pada kegiatan kita hari ini, kita akan membahas tentang topik untuk tema kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini, yang mana topik ini tentang menerima diri kalian sendiri, tidak membandingkan dengan orang lain, dan menerima tentang diri kalian sendiri. Nah, dari topik ini juga kita akan bermain psikodrama dengan teknik psikodrama, di mana pada bermain drama nanti akan terjadi dua bagian, di mana satu bagian itu ada orang yang dari kalian yang memainkan peran, dan juga ada beberapa yang tidak memainkan peran, dia akan sebagai audiens atau seorang penonton. Apa di sini sudah dipahami? Sudah. Baik, jika sudah dipahami. Nah, kita akan memainkan psikodrama yang ternyata berjudul Aku Berharga Apa Adanya, di mana garis besar cerita ini itu tentang seorang siswa yang merasa dirinya itu memiliki sebuah kekurangan dan selalu membandingkan tentang orang lain. Kemudian pada selanjutnya dia akan mulai mengetahui tentang bahwa dia itu sebenarnya harus menerima diri dia sendiri, dan mulai percaya dan yakin bahwa dia itu memiliki sebuah kelebihan tersendiri. Nah, nanti di sini kakak akan membagikan naskah untuk kalian. Nah, kalian bisa baca di situ ada beberapa peran. Peran yang kalian mainkan di situ, kalian bisa baca nih bagaimana sih peran yang mereka mainkan itu. Nah, nanti kalian boleh menyebutkan peran apa yang mau kalian mainkan di sini. Nah, yang pertama itu, siapa yang ingin memerankan sebagai Sari? Saya, Kak. Oke, saya Kia sebagai Sari. Lalu siapa yang ingin memerankan sebagai Desi? Saya dia, Kak. Oke, saya berarti nanti Marcel sebagai Desi. Siapa yang ingin menjadi ibu gurunya? Saya Desi. Oke, Ulan sebagai ibu gurunya. Lalu siapa yang memakan sebagai Rani? Saya. Oke, berarti Nisa akan memainkan sebagai Rani. Satu lagi, siapa yang ingin berperan? Siapa yang berperan sebagai Mila? Saya akan bersedia. Oke, Meli akan berperan sebagai Mila. Lalu di sini ada Haifa dan Banu yang tidak bermain, tapi kalian akan menonton teman kalian memainkan sebuah dramanya. Dan nanti kakak akan menanyakan terkait review dan pendapat kalian tentang drama yang sudah teman-teman kalian mainkan. Nah, apakah sampai sini kalian sudah pahami? Sudah. Baik, kakak akan memberi kalian waktu untuk membaca dramanya, dan silahkan tanya apabila ada hal yang kalian kurang pahami. Di sini kakak akan menjadi seorang narator mungkin nanti, dan sebagai kakak yang akan mengarahkan kegiatan kalian untuk bermain dramanya. Silahkan kalian pahami dan cerna peran apa yang akan kalian mainkan. Baik, gimana? Apakah kalian sudah siap untuk memain dramanya? Siap. Oke, jika sudah siap, untuk yang mempunyai peran, silahkan kalian disesuaikan untuk posisinya. Dan untuk Haifa dan Banu sebagai audiens atau pengamat, silahkan kalian duduk di sebelah sini untuk melihatnya. Baik, silahkan kita mulai di posisinya masing-masing. Adegan pertama, di dalam kelas. Suasana di kelas saat jam istirahat. Mira duduk sendirian di pojok kelas sambil membuka ponsel. Sari dan Desi berbincang di dekat jendela. Mir, ayo kantin bareng yuk. Aku lapar nih. Aku nggak lapar, Star. Kamu aja duluan. Mir, kenapa sih kamu sering menyendiri? Jangan-jangan takut difoto terus diupload ya? Des, jangan kayak gitu dong. Ih, santai dong. Santai Mir, jangan baper. Desi dan Sari pun pergi ke kantin. Sedangkan Mira tetap duduk sendirian terlihat sedih. Ia membuka Instagram dan melihat foto-foto Sari yang banyak mendapatkan likes dan komentar pujian. Kenapa sih aku nggak bisa kayak Sari? Cantik, pintar, banyak teman, sementara aku
Nggak ada yang istimewa. Adegan 2 di rumah Mira. Mira duduk di depan cermin kamarnya sambil memerhatikan wajahnya yang lesu. Ia terlihat gelisah. Aduh, jerawat nunggu lagi. Mata kecil, hidung pesek, atas aja nggak ada yang notice aku. Mira pun membuka media sosial lagi sambil scrolling Instagram yang penuh dengan foto-foto teman-temannya yang terlihat sempurna. Ia pun menghela nafas panjang. Semua orang kayaknya lebih baik dari aku. Aku ini buat apa sih ada di dunia? Mira merasa dirinya sangat rendah diri. Adegan ketiga di ruang BK. Ibu Dina, seorang guru BK, melakukan pengamatan dan mendapatkan hasil Mira sering terlihat murung. Kemudian, Ibu Dina memanggil Mira ke ruang BK. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mira mari duduk. Ada apa ya, Bu? Saya memperhatikan beberapa hari belakangan ini kamu terlihat murung. Ada yang mau kamu ceritakan kepada saya? Mungkin saya bisa membantu. Sebenarnya saya kurang percaya diri, Bu, pada diri saya sendiri. Kadang saya membanding-bandingkan diri saya kepada teman-teman saya. Saya kadang merasa tidak cukup dan merasa tidak istimewa. Terima kasih sudah mau terbuka dengan saya, Mira. Apa yang kamu rasakan itu wajar saja kok. Banyak yang mengalami hal tersebut. Tapi boleh saya tahu dengan siapa kamu membandingkan dirimu sendiri? Desi, Bu. Desi itu cantik, pintar, dan dia mempunyai banyak teman. Begitu ya. Apa kamu tahu apa saja kelebihan yang kamu punya, Mira? Tidak ada, Bu. Itu tidak benar ya, Mira. Setiap makhluk hidup itu punya keunikan dan keistimewaan masing-masing. Tidak ada yang biasa-biasa saja, apalagi di mata orang-orang yang menyayangi kamu. Kalau kamu kurang yakin, mari nanti kita panggil teman kamu untuk membantu kamu ya, Mira. Baik, Bu. Adegan keempat, sesi role playing di ruang BK. Budina mengundang Sari, Desi, dan Rani ke ruang BK untuk membantu melakukan sesi role playing. Di ruang BK, mereka duduk melingkar. Terima kasih sudah datang ya semuanya. Kalian dipanggil untuk membantu teman kita Mira yang sedang mengalami kesulitan. Jadi hari ini kita akan main role playing untuk membantu Mira. Caranya, Mira akan berperan sebagai versi dirinya yang paling ideal dan kalian akan membantu memberikan perspektif yang beda untuk dia. Mira, kamu tidak sendirian dalam hal ini ya? Baik, Bu. Coba sekarang kamu bayangkan menjadi seseorang yang kamu kagumi. Bagaimana rasanya? Enak kali ya, Bu, percaya diri. Nggak takut buat yakimin orang. Bagi sekarang Desi, kamu coba berperan sebagai Mira yang insecure. Aku merasa jelek, tidak ada yang suka sama aku. Jangan gitu. Sebenarnya kamu baik kok. Kamu juga banyak yang bisa dibanggakan dari diri kamu. Lihat Mira, kamu sekarang merasakannya kan saat kamu menjadi seorang yang mendukung. Mir, biar kayak gitu. Gue dulu juga kayak lu, kayak sering ngerasa nggak pede, terus ngerasa jelek. Tapi sekarang udah bisa menghargai diri sendiri dan bahagia. Mir, maaf ya, aku nggak tahu kalau kamu ngerasa gitu, kayak gitu. Maaf kalau aku nggak peka. Tapi kalau menurut aku, kamu itu orang yang baik hati, pintar gambar, dan juga kreatif kok orangnya. Maaf juga ya Mir, kalau misalnya bercanda aku nyakitin, aku gak bermaksud buruk kok. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan dari teman-temanmu. Mira, coba sebutkan 3 hal yang paling kamu syukuri dari dirimu sendiri. Aku suka menggambar dan gambarku juga bagus. Aku setia kawan. Terus aku juga berusaha untuk baik kepada orang lain. Luar biasa. Ini semua adalah kelebihan Mira. Ingat, kepercayaan diri bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menerima diri semua adanya melalui segala kekurangan dan kelebihan yang kamu punya. Kamu itu berharga, Mira. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Dina. Terima kasih teman-teman. Aku mulai mencintai diriku sendiri. Oke, terima kasih atas penampilan drama yang sudah kalian tampilkan tadi. Sekarang kita kembali ke tempat duduk seperti semula ya. Silakan.
Baik, apakah sudah siap? Siap. Oke, sekarang saya izin ke mengambil kembali peran yang sudah kalian mainkan tadi. Sekarang kalian sudah menjadi diri kalian sendiri. Baik, sebelum itu kita beri applause dulu untuk teman-teman kita yang sudah menampilkan drama yang tadi. Oke, setelah kita melihat teman-teman yang tadi bermain drama, gitu kan, ada dua teman kita yang menjadi pengamat. Pertama, kita mau dengar nih bagaimana pandangan dan pendapat Kak Haifa terkait drama yang sudah dimainkan teman-teman tadi. Drama ini sangat menyentuh hati. Peran guru BK itu sangat penting, menunjukkan bahwa masalah siswa melihat dari sudut pandang orang lain dan memaknai orang lain berharga. Oke, bagus banget ya. Lalu silahkan dari Bandung gimana nih? Yang saya suka dari drama ini adalah solusinya yang praktis, teknik berbicara positif, dan berhenti membandingkan diri itu simple tapi powerful. Drama ini mengingatkan kita bahwa kepercayaan diri itu dimulai dari menerima diri sendiri, bukan dari validasi orang lain. Oke, dari dua pengamat teman kita ini menunjukkan bahwa ternyata drama ini memiliki pembelajaran sendiri gitu bagi diri kita. Dan kakak mau tahu nih gimana sih perasaan kalian yang tadi sudah memerankan peran di drama tadi? Oke, silahkan siapa terlebih dahulu? Mbak, saat memerankan Mira ini, rasa percaya diri itu sangat mempengaruhi ke dalam kehidupan diri kita sendiri. Kayak kita merasa kurang, selalu kurang, dan pokoknya kurang terus deh Kak. Kalau saya, menurut saya merasa tersentuh karena ternyata sikap kita yang biasa aja itu tuh bisa berdampak besar buat teman kita. Saya belajar kalau kadang kata-kata bisa menyakiti orang lain. Sedikit saya merasa bertanggung jawab dan ingin membantu. Peran ini menyadarkan saya betapa pentingnya mendengarkan dan memperhatikan perasaan siswa. Saya selalu bersyukur di sini. Terus saya juga dapat pelajaran bahwa kepercayaan diri itu tergantung dari dukungan orang lain dan pengalaman. Oke, baik. Jadi topik menerima dan menghargai diri sendiri ini sangat penting untuk kita bahas. Karena apa? Karena masih banyak orang lain itu tidak yakin dan tidak menghargai diri mereka, sehingga tanpa mereka sadari mereka itu malah menyakiti diri mereka sendiri secara emosional. Yang mana penerimaan diri ini adalah sikap yang harus kalian miliki untuk menerima segala sesuatu yang kalian punya, baik itu kekurangan maupun kelebihan, tanpa kalian merasa diri kalian kurang dan membandingkan itu dengan orang lain. Nah, yang mana jika kalian melakukan penerimaan diri ini, kalian dapat memiliki sikap yang percaya diri gitu kan. Nah, akan tetapi terkadang ketika kita melakukan kepercayaan diri dan menerima diri kita, banyaknya pemikiran negatif yang muncul, yang mana itu malah membuat seseorang itu dan diri kita itu merasa membandingkan diri kita dengan orang lain, terus merasa diri kita itu tidak berguna. Sehingga dari kegiatan kita hari ini terkait refleksi dan diskusi bersama, kita akan mencoba mengolah fakta atau hanya sekedar pemikiran negatif kalian terkait tentang diri kalian, sehingga nanti akan timbul sebuah pemikiran pola pikir baru yang menjadi lebih positif. Nah, strategi yang dapat kalian lakukan untuk melakukan penerimaan diri dan menghargai diri kalian sendiri itu yang pertama, kalian harus mengenali kelebihan diri kalian sendiri, merasa bersyukur atas apa yang sudah kalian miliki sendiri, dan tentunya bekerja keras tanpa membandingkan diri kalian dengan orang lain, sehingga penerimaan diri ini muncul dari diri kalian dan kalian juga dapat berkomunikasi secara langsung dengan orang lain dan adanya sebuah pola berteman yang baik dan juga adanya lingkup positif. Nah, dari yang tadi sudah disampaikan bahkan sampai bermain drama, ada lagi nggak yang ingin kalian tanyakan? Ayo, Miss, silakan. Itu cara menerima diri sendiri itu gimana sih? Yang kadang tuh kita masih membandingkan diri kita dengan orang lain.
Oke, itu pertanyaan yang bagus ya. Kita harus menerima diri sendiri tanpa membandingkan orang lain, tapi terkadang orang lain itu justru terlihat lebih berguna gitu. Langkah yang harus kalian lakukan yang pertama adalah kalian harus harus tahu apa kelebihan yang kalian miliki. Dari kelebihan itu kalian bisa unjukkan, bisa kalian tingkatkan sehingga kalian memiliki potensi di diri kalian, sehingga tidak ada lagi keraguan di diri kalian yang dapat memicu kalian membandingkan diri kalian dengan orang lain. Jadi, baik, apa dari kalian ada yang mau ditanyakan lagi nih? Saya Kak, bagaimana jika kita terus mendapatkan komentar yang buruk? Bagaimana sikap kita agar tidak terus memikirkannya? Oke, baik. Nah, terkadang kalau yang kita menerima diri sendiri gitu kan, masih ada komentar-komentar negatif yang bahkan kita nggak tahu sumbernya dari mana dan alasannya. Ketika komentar negatif itu datang, hal yang pertama kalian pikir itu apakah benar? Seperti itu kan. Tetapi jangan terlalu berpatokan apa yang dikomentarkan seseorang itu adalah faktanya. Tapi kalian lebih memikirkan memangnya kapan ya diri saya bersikap seperti itu, dan apakah orang itu benar di diri saya. Kita kembali kelola apakah benar komentar negatif itu seperti itu, dan ketika komentar itu terus berdatangan, hal itu membuat diri kita menjadi down gitu. Nah, ketika kita seperti itu, kita harus memikirkan bagaimana cara kita memiliki sebuah tembok diri kita. Dari tembok itu kita menunjukkan bahwa kita punya kelebihan di mana kita bisa menunjukkan diri kita yang baik. Jangan jadikan komentar negatif itu sebagai patokan, tapi jadikan kita olah komentar negatif itu untuk memperbaiki diri kita menjadi versi kita yang lebih baik. Jadi oke, seperti itu. Apalagi ada yang bertanya? Baik. Apa yang harus dilakukan kalau misal merasa tidak percaya diri itu muncul lagi? Oke, terkadang ketika sudah mencobanya lagi, tapi ternyata tiba-tiba tetap aja rasa percaya diri itu ya turun lagi gitu. Ketika seperti itu kita harus mengelola lagi. Kenapa ya tiba-tiba rasa percaya diri kita turun? Dari hal itu kita bisa menemukan sumber dan masalah utamanya. Dari situ kita bisa membuat sebuah pola rencana untuk mengatasinya. Ketika kalian maju, tiba-tiba kalian gak merasa percaya diri gitu kan. Dari situ kita bagaimana ya caranya kita untuk menunjukkan versi diri kita menjadi lebih baik. Kita harus menyediakan rencana cadangan untuk kita menunjukkan versi kita yang lebih baik lagi di masa depan. Seperti itu. Apakah masih ada yang mau kalian tanyakan? Kak, apakah menerima diri sendiri artinya kita tidak harus berubah? Baik, menerima diri sendiri itu bukan artinya tidak berubah. Ketika kalian memahami apa kelebihan kalian, memaknai apa yang kalian punya, kalian juga harus mengupgrade gitu. Apa yang kalian miliki supaya diri kalian itu punya sebuah value yang lebih besar lagi, sehingga kalian makin percaya diri dengan diri kalian. Kita bisa meningkatkan atas kelebihan yang kita punya. Yang mana perubahan itu mengarah yang ke arah positif. Jadi itu sebuah penyemangat untuk diri kita, seperti itu. Apa masih ada yang mau kalian tanyakan? Tidak ada. Oke, baik Kak, sudah tidak ada. Setelah kegiatan ini kita banyak belajar hal-hal yang menarik gitu kan. Dan kakak mau tanya nih, kakak mau kalian membuat sebuah komitmen apa yang kalian perbuat akan yang kalian laksanakan setelah kegiatan ini tuh selesai. Jadi siapa yang mau untuk menunjukkan apa yang komitmen yang kalian miliki, silakan angkat tangan. Oke, baik, silakan. Saya berusaha menerima diri sendiri apa adanya dan mengurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Oke, itu bagus banget ya Haifah. Kita harus menunjukkan apa yang kita punya. Ayo, siapa lagi? Komitmen saya adalah untuk lebih peka terhadap perasaan teman dan berusaha bersikap mendukung tanpa membuat orang lain merasa rendah diri. Oke. Apa masih ada lagi yang mau? Saya Kak, Oh ya, silakan. komitmen saya adalah lebih menjaga ucapan dan candaan agar tidak melukai perasaan orang lain. Oke, terima kasih. Benar sekali komitmen yang sudah teman-teman kalian sampaikan dan bagaimana terkait apa yang kita bahas hari ini. Semoga semua yang tadi kita bahas ini memberikan pembelajaran baru bagi kalian yang dapat kalian olah dan jadikan itu sebagai suatu hal yang dapat merubah kalian menjadi lebih baik.
Baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung kegiatan kita hari ini. Sebelum kita menyelesaikan kegiatan kita hari ini, kakak mau tahu nih bagaimana refleksi kalian terkait BMBB 3, yaitu bagaimana kalian berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab atas apa yang kalian sudah dapatkan dari kegiatan kelompok hari ini. Untuk bagaimana kalian menyampaikan hasil refleksi itu, kita mulai dari Nisa di sini sampai di akhirnya ke Bandung. Baik, silakan untuk Nisa. Saya itu merasa, saya berpikir bahwa menerima diri saya itu penting, terus membuat saya lebih lega juga, terus saya akan mempertimbangkan perubahan diri saya itu semua. Oke, baik. Silakan Meli. Saya berpikir bahwa sikap saya bisa berdampak pada perasaan orang lain dan saya bersikap lebih hati-hati dalam bersosialisasi. Oke, silakan untuk Lucia. Kalau menurut saya berpikir untuk candaan itu perlu dijaga, dan juga saya merasa bersadar atas kesalahan saya. Untuk kedepannya saya akan bersikap lebih bijak dengan menjaga ucapan serta bertanggung jawab atas setiap perkataan saya. Baik. Silakan untuk Marcel. Saya berpikir bahwa mendengarkan dengan empati itu penting, saya peduli dan bertanggung jawab terhadap teman dengan mendengarkan mereka. Oke, baik. Silakan Viva. Bahwa percaya diri bisa dibangun. Saya merasa bersyukur, saya bersikap lebih optimis. Saya akan bertindak menjaga kepercayaan diri. Saya berpikir bahwa menghargai diri sendiri itu sangat penting. Saya merasa termotivasi sehingga bersikap lebih positif, dan saya juga tidak akan membandingkan diri dan akan bertanggung jawab atas sikap saya ke depannya. Saya berpikir bahwa setiap orang itu unik sehingga saya bisa menerima diri saya sendiri. Saya bahkan bersikap lebih percaya diri sehingga saya akan bertindak dengan mencintai diri sendiri. Saya akan bertanggung jawab atas kesehatan mental saya. Oke, bagus banget gimana cara kalian merefleksikan gitu hasil dari BMBB 3 kalian. Jadi kalian sendiri sudah menentukan nih seperti apa langkah kalian selanjutnya setelah kalian menyelesaikan kegiatan kita hari ini. Sebelum kegiatan kita ditutup lagi, di sini kakak mau mendengar nih bagaimana sih pesan dan kesan kalian atas kegiatan kita hari ini. Pesan dan harapan saya itu tuh agar saya tuh tidak keras kepala terhadap diri saya sendiri, dan harapan saya itu bisa menghargai diri saya sendiri. Pesan saya semoga kita bisa lebih peka dari perasaan orang lain, dan pesan saya juga semoga pertemanan kita bisa lebih kompak dan positif. Kalau saya sendiri, saya berharap supaya kita tuh kedepannya lebih menjaga ucapan dan sikap kita, dan kedepannya semoga kita lebih bijak dalam bersosialisasi. Pesan dan harapan saya, jangan ragu dalam mencari bantuan jika dalam kesulitan, serta tetap peduli satu sama lain. Pesan saya agar percaya diri terus dibangun. Saya berharap teman-teman yang masih merasa insecure agar berkembang lagi. Pesan saya, mari kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, dan saya berharap kita bisa lebih menghargai diri sendiri dan orang lain. Pesan dan harapan saya adalah agar kita saling mencintai dan menerima diri sendiri. Saya berharap setiap orang menerima bahwa dirinya berharga. Baik, sangat bagus sekali ya pesan dan harapan yang kalian terapkan tadi gitu kan. Semoga semua yang kita pelajari hari ini, informasi yang kita bagikan, saling berbagi itu tidak hanya kalian dengarkan, tidak hanya kalian pelajari, tapi kalian terapkan di kehidupan kalian, sehingga kalian menjadi seorang yang memiliki kepercayaan dan diri yang sangat tinggi, dan juga kalian saling membantu teman yang lain, sehingga kalian juga dapat membina komunikasi dan pertemanan yang positif. Kegiatan hari ini akan berakhir sekarang. Untuk tindak lanjutnya, minggu depan kita dapat melakukan kegiatan lagi dengan mengembangkan topik kita terkait kepercayaan diri ini. Sebelum kita menutupnya, mari kita nyanyi bersama. Itu kita menyanyi Sayonara. Kalian semua tahu lagu Sayonara? Tahu. Kita hanya nyanyiin satu bait yang pertama, itu
Oke, kita jangan lupa kalian tepuk tangan untuk pas nyanyinya ya. Oke, 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal. Semoga kalian juga setelah kegiatan ini kalian menjadi individu yang lebih baik gitu kan. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.